Menanyakan dalam adab bertetangga. Di kampung saya tiap malam Jumat selalu diadakan majelis tahlil dan sholawat. Apakah saya boleh mengikuti dengan niatan menjaga ukhuwah Islamiyah? Ini pertanyaan dari dulu sampai sekarang sampai kiamat. Iya, ribut tahlilan, ribut sholawatan. Begini ya ikhwan ya. Kita ini harus menyadari kita hidup di mana gitu. Kita ini hidup di mana? Kita hidup di Indonesia, kita hidup di Kota Malang. Dan kita harus jujur, di sini memang banyak orang NU, banyak habaib. Yang mana di antara amalan mereka adalah tahlilan dan sholawatan. Dan mereka melakukan itu pun mereka juga punya argumentasi. Mereka punya argumentasi. Iya kan? Sehingga kita tidak perlu ribut masalah ini. Tidak perlu ribut, tidak perlu bid'ah-bid'ahkan. Kalau kita bid'ah-bid'ahkan, nyesat-nyesatkan, berarti kita cari masalah, kita ngejak ribut. Ini sampai kapan tuh kita ribut? Pertama, ini bukan masalah yang prinsip. Betul apa enggak? Setuju apa enggak? Setuju, enggak setuju, harus setuju. Ini masalah bukan prinsip ya ikhwan. Ini masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang ini. Bukan masalah prinsip. Dan mereka juga punya ulama. Walaupun kesimpulannya kita harus berbeda pendapat. Aku enggak tahlilan, aku enggak sholawatan. Kamu tahlilan, kamu sholawatan, silakan. Kita saling menghormati. Kita adalah sesama muslim. Aku tidak menyerang kamu, kamu enggak usah nyerang aku. Enggak usah tuduh-tuduhan. Enak kan kalau gitu, dewasa? Setuju apa enggak tuh? Kan dewasa gitu kan? Enak. Jadi tidak usah saling memaksakan keyakinan. Agama itu privasi kita dengan Tuhan, dengan Allah. Enggak usah ikut campur urusannya agamanya orang lain. Berdakwah boleh, harus berdakwah. Tapi juga caranya yang santun. Karena itu saya menganjurkan supaya antum yang banyak piknik. Jangan tertawa dulu. Piknik bukan jalan-jalan, piknik ke kitabnya para ulama. Antum keburu-buru, bukan melancong. Jadi membaca kitabnya ulama yang berbeda pendapat dengan kita. Tujuannya apa? Untuk membuka wawasan gitu loh. Karena kalau kita hanya satu kitab, nanti kita merasa paling benar sendiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Kali ini saya ingin menyoroti videonya, yaitu Ustadz Saleh Hadrami, Muhammad Saleh Hadrami. Beliau yang tinggal di Malang ya, di Malang. Akhir-akhir ini juga Saleh Hadrami itu banyak menyoroti Salafi gitu. Dan juga mantan Salafi, dan seringkali dijadikan acuan berpikir kelompok Aswaja seperti Idrus Ramli dan Idrus Ramli CS ya. Aswaja dalam pengertian dalam tanda kutip Jawa ya, bukan dalam tanda kutip yang umum dikenal di kalangan ulama-ulama Islam masa lalu, karena perbedaannya sangat jauh langit dan bumi ya. Jadi Ustadz Saleh Hadrami ini selalu mengatasnamakan Salafi. Kritiknya terhadap Salafi ya cukup pedas juga, walaupun beliau sebenarnya sangat subhat di dalam memahamkan kepada umat Islam. Atau mungkin memang tidak mengerti
perbedaannya. Kata takfiri itu sudah ada ratusan tahun yang lalu. Takfiri bukan baru sekarang. Aneh kalau kemudian sekarang ada yang mengatakan baru sekarang ini takfiri digembar-gemborkan ya. Padahal tidak demikian. Takfir ini sudah lama digembar-gemborkan, dijadikan tahdir oleh dahulu kala. Tetapi bukan masalah itu yang ingin saya angkat dan ingin saya bicarakan, yaitu lebih pada sikap Saleh Hadrami sebagai seorang ustadz. Padahal Ustadz Saleh Hadrami ini pasti tahu kalau misalnya ada ulama yang tidak setuju dengan pendapatnya misalnya, itu dianggap-anggap biasa. Dari kalangan ulama itu berbeda-beda di dalam mendefinisikan masalah bid'ah misalnya. Dalam hal ini misalnya ulama Syafi'iyah itu terpecah belah di dalam memahami kata bid'ah. Tetapi ada ulama sekelas Imam Malik misalnya dan Malikiyah yang berbeda dengan Syafi'iyah. Imam Malik sendiri dalam mendefinisikan bid'ah mengulang-ulang Qul huwallahu ahad saja dianggap bid'ah itu oleh Imam Malik gitu. Perbuatan bid'ah tercelah. Apakah kemudian Imam Malik ini dianggap menyesatkan seluruh ulama? Kan tidak gitu ya. Jadi tidak, tetapi itu adalah pendapat Imam Malik. Seandainya ada pendapat ulama yang berbeda dengan Imam Malik, pendapat ulama yang berbeda dengan kaulnya, itu biasa-biasa saja. Jika ada misalnya kelompok dari Syafi'iyah yang mengkritisi pendapatnya Imam Malik, kemungkinan juga kemudian menyebut kesalahan-kesalahan dari Imam Malik misalnya, ya itu dianggap biasa-biasa saja dalam dunia perselisihan. Yang menentukan juga kebenaran itu Allah. Soal manusia menetapkan bid'ahnya sesuatu itu dalam dunia fikih sudah biasa gitu. Mengapa harus kebakaran jenggot? Seperti misalnya tuduhan Idrus Ramli kepada Muhammadiyah sebagai aliran sesat misalnya. Tuduhan Idrus Ramli kepada Salafi sebagai aliran sesat misalnya. Ya itu biasa-biasa saja menurut saya. Tidak ada yang nyeleneh. Demikian juga ketika Salafi menganggap Idrus Ramli itu sesat, saya menganggap Idrus Ramli sesat, itu adalah pendapat saya yang muktamad gitu. Jadi ketika Idrus Ramli menyebut orang yang sholat di belakang Wahabi misalnya itu makruh, maka saya bisa kan menyebut sholat di belakang Idrus Ramli itu haram misalnya. Jadi tak bisa disalahkan itu. Soal kebenarannya kan nanti yang menghukumi Allah, bukan Idrus Ramli, bukan saya. Yang jelas saya berijtihad bahwa Idrus Ramli itu bid'ah, dalalah misalnya. Itu dalam dunia manhaj. Jadi kita manhaj itu adalah suatu metodologi untuk mengetahui suatu masalah. Secara pribadi saya bisa berbeda dengan siapa saja gitu. Kalau menggunakan manhaj. Saya ulangi lagi, tetapi berbeda dengan orang yang menggunakan mazhab. Karena mazhab sifatnya itu adalah mengambil, yaitu berkiblat kepada suatu pemahaman yang dianggap muktamad dan muktabar oleh pengikut-pengikutnya. Tidak menyelisihi imamnya, tidak menyelisihi tokoh mazhab.
berpegang teguh kepada perkataan mereka sebagai hukum, juga di dalam menetapkan hukum, mulai dari masalah prinsip sampai pada masalah furu, itu biasanya seperti itu yang terjadi. Dan itu tidak memungkinkan berpikir yang lain kecuali dengan cara berjalan di atas ketentuan-ketentuan mazhab. Berbeda dengan manhaj. Kalau manhaj, setiap orang itu bisa berbeda pendapat, bisa yaitu mencari cara bagaimana lebih dekat dan lebih benar kepada suatu kebenaran tanpa menggunakan ulama mazhab sebagai tumpuan, tapi bisa menggunakan pandangan-pandangan ulama mazhab itu isyarat, ya, isyarat, tentunya dengan disiplin ilmunya, sehingga bisa membenarkan pendapat 4 imam mazhab dan juga bisa menyalahkan pendapat imam mazhab. Itu manhaj. Jadi bedanya manhaj dengan mazhab seperti itu. Bisa menyalahkan siapa saja, termasuk pendapat-pendapat yang berbeda-beda dari kalangan ustadz. Misalnya saya katakan perbedaan misalnya yaitu Abdul Hakim Amir Abdad dengan Yazid Jawaz bisa berbeda. Demikian juga perbedaan antara Ustadz Firanda dengan Abdul Qadir Jawaz itu bisa berbeda. Karena mereka itu menggunakan manhaj, tolak ukurnya manhaj. Suatu saat bisa mengambil fatwanya Syekh Saleh Utsaimin. Satu saat bisa mengambil fatwanya Syekh bin Baz. Satu saat bisa mengambil fatwanya Imam Syafi'i. Semua itu bisa diambil. Nah, orang-orang di luar salafi itu kan tidak paham salafi ya di situ. Menganggap salafi itu adalah sebuah produk mazhab gitu. Kesalahan besarnya di situ. Kalau sudah salafi dianggap produk mazhab, itu berbahaya. Tuh. Karena di dalam kenyataannya salafi tidak seperti yang digambarkan oleh para penganut mazhab tadi gitu. Namanya saja salafi, sudah pasti cara berpikirnya mengikuti tuntunan dari salaf. Tidak menyebut Syafi'iyah, Malikiyah, atau tidak menyebut Utsaiminiyah, enggak pernah. Albaniyah, enggak pernah dia menyebutnya seperti itu, enggak pernah. Tetapi menyebut dirinya salafi atau salafiyah, artinya penganut manhaj salaf. Manhaj salaf bukan mazhab salaf. Kalau menganut mazhab salaf itu banyak sekali ya. Siapa masal dari kalangan salaf yang diikuti. Nah, itu tidak pada satu imam. Karenanya bisa semua imam-imam salaf dari kalangan dahulu kala, dari kalangan sahabat Nabi, itu bisa digunakan sebagai pandangan beragama gitu. Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan sejauh mana keabsahan pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh kalangan sahabat Nabi. Keabsahannya dari sisi ilmu sanad dan sebagainya, kemudian interpretasinya tidak bertentangan dengan Quran, dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan yang lebih kuat dan sebagainya. Itu kalau berbicara manhaj. Berbeda dengan mazhab. Kalau mazhab itu harga mati. Pokoknya kalau sudah si A yang bilang begini ya begitu terus gitu. Namanya mazhab A itu. Kalau si B ya bilang begini ya begini terus gitu. Tidak mau berubah mengikuti si B terus. Contohnya lah di Pakistan sebagai penganut mazhab Hanafiyah, di Indonesia Syafi'iyah, ya di Asia Tenggara ini yang banyak Syafi'iyah. Tapi itu pun masih berbeda-beda haluan cara berpikir Syafi'iyah tersebut gitu. Hal inilah yang tentu saja perlu mendapatkan sorotan tajam dari kita itu.
Itu antar Syafi'iyah saja yang bermazhab seperti itu. Apalagi di Indonesia ini kan satu contoh. Pola pandangnya Idrus Ramli dengan PBNU. Yaitu NU garis lurus dan NU versi dan NU yang sudah berdiri tahun 2000. Kalau NU garis lurus kan baru berdirinya ya. Kalau NU-nya yang Hasyim Asy'ari itu tahun 1926. Di sini saja terjadi perbedaan, saudara. Perbedaan yang luar biasa gitu. Lalu bagaimana seorang Hasyim Asy'ari misalnya di dalam memahamkan tentang prinsip-prinsip NU, atau seorang dari produk-produk NU yang keluar sekarangan ini dianggap tidak relevan oleh Idrus Ramli, yang membuat jengkel dirinya, membuat sakit hati dirinya, lalu memunculkan aliran yang namanya NU garis lurus gitu. Itu cara berpikir Idrus Ramli. Jadi dia sebenarnya sudah tidak bermazhab. Dia itu bermanhaj, bikin manhaj sendiri, sehingga harus mengelola cara berpikir NUGL itu sebagaimana mengelola cara berpikir NUGL itu di asas yang dibuat oleh mereka itu. Dari satu sisi ada kesamaan, tapi secara ideologis, cara berpikirnya Idrus Ramli dan cara berpikir NU satunya ini berbeda gitu. Ini satu contoh. Nah, kalau saya sih di Muhammadiyah saya cuma menerangkan perbedaan antara Idrus Ramli dan NU gitu. Karena istilah ada rasa Said Akil Sirat, lalu dia menciptakan rasa baru di NU yang lebih bagus itu. Jadi menurut Idrus Ramli itu lebih bagus, walaupun kenyataannya sih yaitu membelakangi ulama-ulama yang tentu saja lebih lebih dominan, dikatakan mayoritas ya di kalangan ulama NU yang berpegang teguh kepada PBNU, dan sedikit sekali ulama NU yang berpegang teguh kepada cara-cara NU Idrus Ramli. Itu kita lihat saja dalam satu organisasi seperti itu. Alhamdulillah kalau di Muhammadiyah tidak ada sekte-sekte begitu ya. Di Muhammadiyah tidak ada sekte-sekte begitu, di Persis tidak ada sekte-sekte begitu, di Al-Irsyad tidak ada sekte-sekte begitu. Nah, kemudian dari kelompok Idrus Ramli ini bukan saja PBNU, bukan saja NU yang lain dengan Idrus Ramli yang dicap menyeleweng, menyimpang ya. Tetapi juga orang-orang di luar NU dianggap menyeleweng dan menyimpang. Dari orang yang menyimpang, menganggap orang yang menyimpang itu sat sudah ya. Jadi orang yang menyimpang, Idrus Ramli yang menyimpang pemikirannya, kemudian menilai menyimpang kelompok lain, itu sat pikirannya. Kenapa saya katakan menyimpang? Lah dia dengan pusat saja, dengan pusat PBNU saja bertolak belakang, bagaimana dikatakan bisa tidak menyimpang? Menyimpanglah dari organisasinya sendiri gitu ya. Itu kan menurut pandangan mayoritas kelompok NU sendiri. Jadi dia orang syad. Orang syad itu orang yang bertolak belakang dengan mayoritas. Jadi mayoritas kelompoknya Idrus Ramli ini adalah mayoritas orang-orang yang bersalah sebenarnya. Kalau kita ingin lebih jauh mengkritisinya ya. Sebagaimana Idrus Ramli juga mengkritisi Muhammadiyah, saya bisa mengkritisi mereka gitu. Ini satu contoh. Jadi apa yang dilontarkan oleh Idrus Ramli, misalnya menyesatkan Wahabi, menyesatkan yang lain-lainnya, kemungkinan Muhammadiyah Persis Al-Irsyad yang tidak sesuai dengan mulutnya Idrus Ramli itu dianggap sesat misalnya. Maka kita bisa memberikan penilaian siapa sebenarnya Idrus Ramli ini. Dan kesannya itu kan juga mengadu domba. Kemudian ada namanya Ustadz Saledah, yaitu Ustadz Saleh Hadrami, memaki-maki Salafi, menilai Salafi dengan sejelek-jeleknya tadi. Dan kemudian memuja-muja kelompok-kelompok di luar Salafi.
Sedangkan dia sendiri menyatakan dirinya salafi. Salafi yang berbeda dengan salafi. Ya masih kalau namanya salafi itu dinisbatkan kepada kata dahulu kala, bisa saja yaitu penganut bid'ah dahulu kala dari kalangan salafi bahasa ya, menurut pengertian bahasa itu. Ya. Jadi dari sini bisa kita jadikan patokan pemikiran. Jadi perbedaan antara salafi dengan orang-orang di luar salafi, antara salafi dengan salafi misalnya, itu adalah biasa menurut saya. Dan tentu saja ketika menghukumi ini bid'ah, finnar dan sebagainya, itu kan pendapat mereka. Kemudian Anda meyakini itu sebagai sebuah kebenaran, sedangkan di luar juga banyak kelompok-kelompok. Kenapa Saleh Hadrami ini diam ketika tokoh Idrus Ramli itu mengacak-ngacak salafi, mengatakan bahwa salafi finnar gitu, orang sesat dan sebagainya gitu. Harusnya itu juga dikonter dong kalau mau berpikir bijak gitu. Jadi Asy'ariyah sesat, cobalah baca kitab-kitab yang berkaitan dengan kesesatan Asy'ariyah itu yang tidak disusun pada abadnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi sebelum itu. Mungkin larinya orang ya ke Ibnu Taimiyah, kemudian ingin menyalahkan Ibnu Taimiyah. Saya kira itu ya, artinya bahwa apa yang dilontarkan oleh Saleh Hadrami ini tidak didasarkan ilmu yang bijak, tidak didasarkan kepada manhaj yang bisa menarik kesimpulan positif dari perkataan-perkataannya, melainkan lebih pada emosi, sehingga melahirkan kriteria yang tidak benar terhadap pemahaman salafi ya. Kemudian penilaian tidak benar, kemudian evaluasi tidak benar, dan hampir saja juga masuk ke dalam cara berpikir Idrus Ramli yang menganggap perkataan Idrus Ramli itu benar. Apa sebenarnya yang kau cari, wahai Saleh Hadrami itu? Itu saja dari saya. Zulkarnain El-Maduri, namanya El-Maduri, orang Madura Pak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.